Berikut ini adalah penjelasan mengenai virtualan atau VLAN terkait dengan konsep-konsepnya dan konfigurasi dasar dari VLAN tersebut. Pertama, kita lihat dari sisi skenario-nya terlebih dahulu. Kenapa kita membuat VLAN itu adalah karena kita membutuhkan semacam pemisah antara user dengan dengan sisi yang sama dengan user yang lain dengan sisi yang berbeda. Dalam artian sisinya ini bisa dari ruangan, bisa dari divisinya, bisa dari departemennya dan seterusnya. Jadi kita bisa memecah jaringan ini sesuai dengan peruntukannya gitu. Dan kita juga seperti pada gambar ini, skenario-nya adalah kita bisa membuat seakan-akan user-user dari divisi yang sama, misalnya di sini divisi IT, HR, dan sales. Ini seakan-akan mereka walaupun berada di lokasi yang berbeda, tetapi seakan-akan mereka berada di lokasi yang sama atau berdekatan, sehingga mereka bisa saling mengirimkan data atau menerima data hanya dari divisi yang sama. Nah, inilah makna dari kata segmentasi tersebut. Jadi bagaimana membagi jaringan secara fisik, jaringan yang secara fisik terpisah, namun dengan VLAN kita bisa membuat mereka seakan-akan berada di jaringan yang sama, sehingga mereka bebas bertransmisi data tanpa harus terganggu atau mengganggu traffic data di divisi atau departemen atau bagian yang lain. Nah, segmentasi ini bisa berdasarkan seperti pada skenario ini, berdasarkan divisi atau departemen, tapi juga bisa berdasarkan lantai atau juga berdasarkan ruangan, tergantung kepada perencanaan masing-masing jaringan. Nah, manfaat lain itu akan sangat kita rasakan dengan adanya VLAN adalah terkait dengan lebih kecilnya broadcast domain. Dengan broadcast domain yang lebih kecil, maka jaringan itu akan jauh lebih trafficnya jauh lebih rendah, dalam artian lalu lintas data itu tidak sepadat pada broadcast domain yang besar. Nah, ini adalah contoh broadcast domain yang besar, di mana broadcast domain yang besar ini karena belum ada VLAN di sana. Kita lihat bagaimana gambarannya. Oke, misalnya PC1 itu mengirimkan data ke, harusnya tujuannya adalah ke fakulti, karena adalah dari fakulti ke fakulti, harusnya seperti itu secara keinginannya gitu. Tetapi yang terjadi adalah kalau seandainya kita tanpa menggunakan VLAN, maka yang terjadi adalah seperti ini. Jadi data dari PC1 menuju ke switch. Nah, karena sifat dari switch ini adalah setiap perangkat yang terhubung dengan dirinya itu akan dianggap sebagai satu broadcast domain. Dengan demikian, ketika S2 ini menerima data atau switch 2 ini menerima data, maka dia akan meneruskannya ke perangkat-perangkat lain yang terhubung dengan dirinya, yaitu PC2, PC3, dan juga perangkat-perangkat yang lain. Gitu. Oke, kita lihat sekali lagi. Jadi dari switch 2 ke PC2, kemudian ke PC3, kemudian ke switch 1, dan diteruskan ke switch 3 dan ke faculty, juga ke student, dan juga ke guest. Jadi dengan demikian, walaupun frame tersebut, jadi di sini istilahnya adalah frame, jadi data yang dikirimkan oleh switch atau perangkat layer 2 itu namanya adalah frame. Nah, jadi setiap frame yang diterima oleh switch 2 itu nanti akan diteruskan ke seluruh perangkat yang terhubung dengan switch 2 tersebut, termasuk ke switch 1. Switch 1 karena terhubung ke switch 3, maka dikirimkan ke switch 3. Dan switch 3 terhubung dengan komputer-komputer yang lain. Dengan demikian, maka di sini bisa dilihat bahwa trafficnya sangat padat sekali. Jadi walaupun frame itu bukan ditujukan untuk dirinya, tetapi karena sifatnya adalah satu broadcast domain, maka seluruh perangkat akan menerima frame yang sama. Walaupun tujuan dari PC1 hanya menuju ke PC 172.17.40.24 ini.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau seandainya kita menggunakan VLAN. Apa pengaruhnya? Apa dampaknya? Kita lihat. Jadi data dari PC1 ini diteruskan ke switch 2, dari switch 2 ke switch 1 tentunya, dan switch 3, dan hanya diteruskan ke komputer fakulti saja. Nah, nanti VLAN kita bisa membuatnya berdasarkan kesamaan segmen seperti ini. Jadi di sini adalah segmennya fakulti, segmennya student, dan segmennya guest. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah pada contoh ini segmennya ada 3. Dengan demikian nanti komputer-komputer bisa saling berkomunikasi hanya komputer yang berada pada segmen yang sama. Itu tujuan dari VLAN. Nah, dengan adanya konsep seperti ini, maka traffic yang ada pada jaringan ini akan jauh lebih rendah. Karena apa? Karena frame hanya dikirimkan dan ditujukan kepada segmen yang sama. Sementara segmen yang berbeda tidak akan mendapatkan frame tersebut. Jadi dengan demikian trafficnya lebih rendah dan tentunya lebih terjamin konfidensialitasnya atau keamanan dari frame tersebut. Nah, sekarang kita bisa lihat contohnya, nanti kita simulasikan dengan menggunakan paket tracer. Skenario-nya adalah seperti ini. Jadi ada 2 PC untuk segmen pertama yaitu SDM, dan 2 PC untuk segmen kedua yaitu sales. Nah, nanti konfigurasinya adalah seperti yang ada pada gambaran ini. Jadi kita awali dengan pemberian nama dari VLAN-nya. Ini contohnya. Kemudian adalah pemberian konfigurasi di switch 1 maupun di switch 2 dengan konfigurasi yang sama. Kemudian kita aktifkan trunking-nya. Apa ini maksud dengan trunking? Trunking adalah percabangan yang memungkinkan data itu bisa menyeberang ke cabang yang lain. Jadi trunk itu artinya cabang. Nah, ini kan ada cabang sebelah kiri, ini cabang sebelah kanan. Jadi dengan adanya trunking, maka data bisa menyeberang dari satu cabang ke cabang yang lain. Nanti kita akan simulasikan menggunakan paket tracer. Kemudian skenario yang kedua atau simulasi yang kedua yang akan kita coba adalah seperti pada gambaran ini. Di sini juga ada 2 segmen, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, di sini kita harus bisa memastikan bahwa antara VLAN yang berbeda namun berada dalam satu switch yang sama, ini tidak terhubung atau tidak bisa saling mengirim data. Namun untuk VLAN yang berbeda, VLAN yang sama namun berbeda lokasi, itu tetap bisa terhubung satu sama lain atau tetap bisa saling mengirim data. Nah, nanti konfigurasinya adalah seperti pada gambaran di sini, hampir sama seperti yang tadi. Cuma bedanya di sini kita menggunakan native VLAN sebagai perantara untuk untuck atau frame yang tidak di-tuck agar bisa ditransmisikan melalui switch yang ada di posisi sentral seperti ini. Oke, nanti kita akan simulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, berikutnya kita lihat simulasi tersebut. Baik, sekarang saya sudah membuka paket tracer saya. Dan di sini saya sudah menggambarkan sesuai dengan gambarannya tadi sudah dibuat. Kemudian saya juga sudah pre-configure untuk IP address-nya sehingga nanti sudah bisa langsung dihubungkan saja tanpa harus dikonfigurasi. Namun jika Anda belum mengkonfigurasi, silakan dikonfigurasikan untuk IP address terlebih dahulu. Anda tinggal masuk ke masing-masing PC, kemudian masuk ke desktop dan IP configuration. Silakan diisi berurutan saja dalam satu jaringan yang sama, karena toh switch ini dia tidak membaca IP address. Yang dia baca dalam hal ini hanya MAC address-nya, karena sesuai dengan prinsipnya switch itu membaca MAC address yang nanti akan disesuaikan dengan port yang kita daftarkan. Nah, inilah yang menjadi isi dari MAC address table, sehingga dia tidak akan mengenali apakah komputer-komputer ini berada di jaringan yang sama atau tidak gitu. Jadi Anda bisa membuat dia berada di alamat IP-nya
berurutan itu tidak ada masalah. Jadi misalnya di sini 10.1, 192, 168, 10.1, kemudian di sini 192, 168, 10.2, di sini 192, 168, 10.3 dan seterusnya. Nah, ini kalau secara logika mereka seakan-akan berada di jaringan yang sama. Secara fisik berada di jaringan yang sama, tapi secara logika kita nanti bisa membuat mereka terpisah seakan-akan ada dua jaringan yang berbeda. Nah, ini itu penggunaan dari VLAN ini. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke konfigurasinya, tapi sebelumnya kita tes dulu untuk memastikan bahwa memang sebelum di-VLAN-kan ini memang tidak ada segmen, tidak ada pemisahan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Kita gunakan video simple dari SDM1 ke CLS2 ini bisa, dari SDM2 dan CLS1 juga bisa, kemudian dari SDM1, SDM2, kemudian dari CLS2, CLS1. Oke, semuanya bisa saling terhubung, tidak ada segmen sama sekali, baik yang berseberangan maupun yang di cabang yang sama. Nah, sekarang waktunya kita mengkonfigurasikan VLAN pada jaringan ini. Nah, kita konfigurasikan pertama adalah pada switch lantai 1 terlebih dahulu. Jadi kita skenariokan bahwa antara divisi yang sama ini mereka terpisah lantai, gitu. Ya, jadi SDM1 ini lantai 1, SDM2 ada lantai 2, CLS1 ada di lantai 2 dan CLS2 ada di lantai 1, gitu. Kita hubungkan dengan kabel konsol, ambil RS232, kemudian di sininya adalah konsol. Sekarang kita masuk. Nah, kenapa pakai laptop di sini? Sebenarnya bisa saja Anda konfigurasikan di sini, tapi supaya lebih real, maka seorang administrator jaringan itu mengkonfigurasikan switch itu dengan bantuan laptop dengan menggunakan kabel konsol, gitu. Oke, kita masuk ke terminal, desktop terminal, kemudian nah sekarang kita sudah berada di command line interface pada switch lantai 1. Oke, kita masuk dulu ke privilege exec mode. Ini kita berada di user exec mode, sekarang kita masuk ke privilege exec mode, kemudian kita masuk ke global config. Nah, seperti biasa, yang pertama kali kita lakukan adalah memberikan nama pada switch kita. Jadi nanti tidak membingungkan ketika nanti kita mau tahu ini kita sedang konfigurasi switch yang mana, gitu. Jadi supaya tidak tertukar. Kita kasih nama SWLT1 saja. Nah, sekarang kita sudah mengganti nama dari switch lantai 1 kita dari nama defaultnya switch. Nah, sekarang kita masuk ke kita perkenalkan dulu kepada switch lantai 1 VLAN yang mana saja yang mau terhubung, gitu. Oke, jadi kita bisa berikan nama dulu dengan perintahnya sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah VLAN 10. Kita kasih nama, misalnya adalah SDM. Oke, sekarang kita sudah memberikan nama untuk VLAN SDM. Apakah wajib kita memberikan nama? Sebenarnya tidak juga, tetapi akan lebih baik nanti pada saat pendataan ini akan kelihatan jauh lebih tertata dan kita bisa lebih mengenali dari sekian banyak VLAN, gitu. Ini VLAN 10, VLAN siapa, VLAN 20 punya siapa, VLAN 1, VLAN 2 punya siapa, VLAN 3 punya siapa, VLAN 4 punya siapa. Itu nanti akan lebih mudah dikenali kalau kita berikan nama, gitu. Ketimbang hanya VLAN 10, VLAN 5, VLAN 4, VLAN 3, VLAN 20 tanpa nama, itu nanti akan bingungkan sendiri, gitu. Apalagi kalau seandainya divisinya ada banyak, gitu. Oke, nah kemudian berikutnya kita lihat dulu, ini adalah perintah untuk melihat konfigurasi dasar dari VLAN, gitu. Oke, show VLAN brief. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa VLAN 10 itu namanya adalah
STM gitu. Boleh tidak kita berikan nama selain VLAN 10? Boleh saja. Boleh VLAN 2, VLAN 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi alangkah lebih mudah diingat jika dia berupa kelipatan seperti 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita mendaftarkan portnya, karena sekarang kan belum ada portnya. Jadi switch belum mengenali VLAN 10 ini membernya siapa saja. Nah, inilah yang kita lakukan berikutnya. Oke, sekali lagi kita masuk ke global config. Kita berikan member bagi VLAN 10 tadi dengan perintah ini VLAN 10. Nah, kemudian VLAN 10 ini terhubung kemana? Nah, di sini kita lihat di sini ini adalah FA01, ini yang terhubung ke VLAN 10. Ini warna kuning, VLAN 10. Nah, jika ininya belum keluar, label ini belum keluar, Anda bisa masuk ke preference, option, preference, kemudian always show port label gitu. Kenapa ini penting? Karena supaya untuk memastikan Anda tidak salah memasukkan label dari label dari masing-masing VLAN seperti itu. Jadi usahakan ininya labelnya ini kelihatan. Nah, sekarang kita tinggal daftarkan F01 atau FA01 boleh. Kemudian kita berikan hak aksesnya, switch port, mode akses, kemudian switch port untuk siapa? Nah, untuk VLAN 10. Oke, itu selesai untuk VLAN 10. Nah, sekarang berikutnya adalah kita ke VLAN 20 dengan langkah yang sama persis. Pertama adalah kita berikan nama terlebih dahulu, VLAN 20. Namanya adalah kita kasih saja namanya sales. Kemudian langkah berikutnya boleh kita cek, tadi saya sudah tekan N, harusnya exit, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau kita sekalian saja kita cek show VLAN brief di sini. Nah, di sini kita sudah punya dua VLAN, tetapi yang satu belum ada membernya. Nah, sekarang sama seperti yang tadi, kita berikan member dari VLAN 20. Kita masuk global config. Oke, global config, configure terminal, kemudian enter VLAN-nya, VLAN 20, kemudian interface-nya, ini kita bisa lihat di sini adalah FA02. Kemudian kita juga berikan mode akses, kemudian akses untuk VLAN 20. Oke, kemudian nah, langkah berikutnya adalah kita memastikan agar data dari sisi sebelah kiri atau cabang yang ada di sebelah kiri ini bisa menyeberang, frame-nya itu bisa menyeberang ke sisi sebelah kanan atau cabang sebelah kanan atau cabang switch lantai 2. Nah, ini perintahnya adalah seperti ini. Interface, nah kita tunjuk yang menuju ke sini itu lewat mana. Nah, dia interface-nya dipakai adalah gigabit 01. Kita panggil interface yang bersangkutan. Kemudian kita aktifkan mode terangnya atau mode pencabangannya. Switch port, mode terang. Kemudian cabang ini memungkinkan kita frame dari VLAN yang mana yang boleh lewat dari switch lantai 1 ini maupun nanti switch lantai 2 dengan perintah switch port trunk allowed. Nah, di sini yang boleh lewat adalah 10 dan 20, VLAN 10 dan VLAN 20 itu artinya. Oh, ini ada yang salah.
switch port trunk allowed, VLAN-nya ketinggalan. Oke. Ya. Kemudian selesai dan kita bisa cek konfigurasi yang sudah ada di sini untuk memastikan bahwa kedua VLAN-nya sudah terdaftar. Show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 10 SDM, VLAN 20 sales, dan ini adalah masing-masing port yang merupakan member dari masing-masing VLAN. Jika kita ingin mendaftarkan lebih dari satu VLAN juga bisa. Nanti di contoh berikutnya akan kita perlihatkan bagaimana caranya. Nah, di sini kita sudah selesai. Sekarang kita beralih ke switch lantai 2. Kita drag saja, kita tarik dari lantai 1, kita tarik ke lantai 2, kembali masuk ke konsol. Terminal. Nah, sekarang kita masuk ke privilege. Setelah masuk, kita masuk ke global config. Kemudian seperti biasa, kita berikan nama supaya tidak tertukar. Switch lantai 2. Nah, kemudian dengan langkah yang bisa dikatakan sama persis. Nah, tapi sebelumnya kita boleh cek dulu bahwa ini mereka sudah tersegmen. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sudah failed, jadi tidak bisa terhubung. Sementara di sini karena belum disegmen, nah ini masih bisa terhubung karena belum disegmen, belum diaktifkan VLAN-nya. Terus yang ini ke sini, nah ini juga belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena belum kita perkenalkan ke switch lantai 2. Gitu. Siapa yang boleh lewat ke sini, yang menyeberang sini, siapa itu belum ada. Jadi walaupun mereka nanti akan kita buat satu VLAN, tapi di sini belum. Mereka masih dianggap belum satu VLAN dan nanti sudah disekat oleh switch lantai 1. Gitu. Jadi dia belum bisa nyebrang ke sini. Nah, itu. Oke, kita kembali ke konfigurasi. Oke, masuk ke sini. Kita perkenalkan sama seperti yang ada di VLAN 1 di switch lantai 1 tadi, kita lakukan hal yang sama. Kita masuk ke penamaan dulu, VLAN 10, name SDM, kemudian kita aktifkan interface-nya yang mana saja. Untuk VLAN 10 terlebih dahulu, kemudian interface yang menjadi member bagi VLAN 10. Di sini kita bisa lihat ini adalah FA01, FA atau F saja tadi boleh, silahkan. Kemudian kita aktifkan mode aksesnya. Kemudian kita berikan mode akses tadi ke VLAN 10. Kemudian langsung kita lanjut untuk VLAN 20. Name-nya adalah SDM ya, sales. Kemudian kita berikan keanggotaannya VLAN 20. Kemudian interface bagi VLAN 20 tersebut. Nah, di sini kita adalah FA02. Kemudian kita berikan akses. Kita bisa pakai panah ke atas kalau Anda tidak mau mengetik. Di sini untuk VLAN 20. Kemudian langkah berikutnya adalah sama seperti pada switch lantai 1 tadi, kita akan berikan mode trunking pada switch lantai 2 sehingga nanti data bisa menyeberang dari sisi kanan ke sisi kiri dengan perintah yang sama. Namun harus hati-hati dengan interface yang dipakai. Kalau tadi interface yang dipakai adalah G01, di sini interface yang dipakai adalah G02 atau gigabit 02. Kemudian switch port,
mode terang sama seperti tadi, yang diizinkan untuk melintas terang allowed VLAN 10 dan 20. Oke, sekarang kita bisa cek VLAN briefnya sama seperti tadi, show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah terdaftar di VLAN switch lantai 2, yaitu ada ada dua VLAN beserta dengan namanya. Di sini sudah VLAN serta dua membernya di sini. Selesai, kita bisa close di sini, dan kemudian kita bisa uji coba untuk memastikan bahwa VLAN-nya sudah terdata. Pertama adalah kita memastikan bahwa di sini sudah tersegmen. Oke, di sini sudah failed dia karena dia sudah tersegmen, sudah terisolasi masing-masing. Nah, sekarang yang paling penting yang menentukan sekali lagi adalah ini, bisakah dia menyeberang di sini ke SDM, dan ternyata sudah aktif. Jadi walaupun mereka berada di lokasi yang berlainan, namun mereka dianggap sebagai satu jaringan yang sama. Seperti itu. Di sini juga sales 2 dengan sales 1 juga sudah bisa terhubung. Namun antara SDM1 dengan sales 2 walaupun berada di lokasi yang sama atau terhubung ke switch yang sama, ini sudah tidak bisa terhubung. Sudah tidak bisa berkomunikasi. Ini juga sudah tidak bisa berkomunikasi antara SDM2 dengan sales 1. Oke, sekarang sudah selesai untuk simulasi yang pertama. Sekarang kita lanjut ke simulasi yang kedua. Nah, di sini seperti tadi yang sudah diskenariokan bahwa kita harus bisa memastikan bahwa VLAN yang sama itu bisa berkomunikasi baik dia berada di switch yang sama maupun yang terhubung dengan switch yang berbeda. Di sini kita punya 3 switch, yaitu switch ruang A, switch ruang B, dan switch ruang C. Kita misalkan seperti itu. Dan kemudian kita harus bisa memastikan bahwa VLAN yang berbeda walaupun terhubung di switch yang sama, ini tidak bisa saling berkomunikasi. Itu skenario-nya seperti itu. Untuk konfigurasi kurang lebih sama. Nah, sekarang kita mulai terlebih dahulu dari switch ruang A. Dengan cara yang sama, kita aktifkan konsol. Kemudian, nah ini juga sebelumnya kita tes dulu sebelum kita masuk konfigurasi. Silahkan dites dulu. Nah, di sini dari PC1, PC0 ini sudah bisa terhubung. Dan juga harus dipastikan bahwa kita sudah mengaktifkan IP address-nya terlebih dahulu, harus sudah memberikan IP address-nya. Karena kalau tanpa IP address, dia tidak bisa mengirimkan data. Nah, sementara itu ini juga untuk yang berbeda, yang rencananya akan berbeda VLAN, ini juga masih bisa terhubung. Atau seperti ini sih, acak saja, ini bisa. Kemudian dari sini ke sini juga bisa. Jadi semuanya sekarang saling bisa terhubung satu sama lain. Nah, jadi belum ada segmentasi sama sekali. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Terminal, oke. Kita sekarang berada di user exec mode. Kemudian kita enable. Ini lengkapnya adalah seperti ini. Kemudian kita masuk ke, ini kalau lengkapnya seperti ini. Untuk masuk ke global config. Ada yang salah. Oke, ada yang salah. Sebentar, ada yang error di sini. Sorry, karena sudah terbiasa menggunakan singkatan. Configure terminal. Ada sedikit miss di situ, karena sudah terlalu sering menggunakan singkatan, jadi
ketika dipanjangkan itu agak sedikit membingungkan. Tapi intinya kalau Anda ragu perintahnya apa, masukkan saja tanda tanya. Nanti akan kelihatan apa perintah berikutnya setelah ini. Sini ternyata configure bukan configuration. Oke, sedikit miss tetapi cukup fatal akibatnya. Oke, berikutnya kita masuk ke ke perintah pertama adalah mengaktifkan VLAN-nya. Nah, kalau yang di tadi kita memberikan nama terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa saja tidak memberikan nama. Nanti kita akan lihat efeknya apa kalau tidak diberikan nama. Jadi di sini kita langsung saja mengaktifkan VLAN-nya dan portnya. Interface VLAN 10. Langsung saja seperti ini. Dia masih bisa, tetapi nanti pada saat kita melihat briefnya itu namanya tidak ada. Jadi namanya itu dibuat dalam bentuk default. Di sini kita aktifkan interface yang dipakai adalah di sini FA01 dan FA02. Jadi kita sekaligus saja FA01 dan 2. Sebelumnya kita kasih range dulu supaya duanya bisa saling terhubung. Kemudian kita aktifkan mode aksesnya, switch port mode akses, kemudian akses VLAN 10. Oke, sudah aktif. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya. Kita bisa exit. EX itu sama dengan exit. Jadi sekali-sekali mungkin kita perlu juga menggunakan bentuk panjangnya supaya ingat. Sekarang berikutnya kita masuk ke VLAN 20. Interface VLAN 20. Kemudian kita masukkan. Nah, di sini kita tidak perlu range karena cuma satu. Gitu. Jadi kalau ada lebih dari satu, Anda bisa gunakan range supaya ngetiknya tidak panjang-panjang. Gitu. Interface. Nah, ini panjangannya adalah seperti ini. Interface. Kemudian kalau mau panjang ini seperti ini, fast Ethernet 03 di sini. Dan di sini yang dipakai adalah 03 untuk PC 2, ini 03, FA03. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Nah, berikutnya kita akan mengaktifkan trunking di sini karena dia peranannya adalah dia trunking di sini yang nanti menghubungkan antara VLAN 10 dan VLAN 20 pada ruang A menuju ke ruang B dan ke ruang C, tetapi juga menjadi penghubung nanti data yang ada di ruang B untuk bisa menyeberang ke ruang C. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengaktifkan native VLAN di sini. Kita masuk ke perintahnya interface. Nah, di sini kita pakai yang menuju ke ruang B terlebih dahulu. Jadi gigabit Ethernet 01. Bisa disingkat dengan G01. Kemudian switch port mode trunk, kemudian switch port trunk. Nah, di sini kita gunakan native VLAN-nya. Pada contoh ini saya gunakan saja native VLAN 99. Nah, kemudian kita harus memastikan bahwa data yang boleh melintas di switch ruang A ini adalah VLAN 10, 20, dan 99. Oke, dengan perintah ini switch port
Nah, ini abaikan saja kalau seandainya bentuk seperti ini. Kita lanjut saja mengetik switch port trunk allowed untuk VLAN 10, 20, dan 99. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk yang konfigurasi di switch ruang A. Tapi tadi saya terlupa, saya belum memberikan nama. Boleh kita kasih nama sekarang. Kita kembali ke global config, berikan namanya. Hostname-nya misalnya switch RA. Oke. Nah, kita bisa lihat briefnya. Show, ini panjangnya adalah ini, show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat apa dampaknya kalau kita tidak berikan nama. Nah, di sini namanya itu diberikan secara default, yaitu VLAN 0010 dan VLAN 0020. Kerugiannya adalah kita tidak mengetahui VLAN 10 ini punya siapa atau untuk siapa segmennya gitu. Jadi berbeda dengan contoh sebelumnya, kita memberikan nama. Jadi terserah mau diberikan nama atau tidak, tetapi sebaiknya apabila kalau VLAN-nya lebih dari 1, mungkin 2, 4, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, sebaiknya kita memberikan nama supaya tidak membingungkan. Oke, sudah selesai. Kita bisa close di sini. Kita lanjut mengkonfigurasi di switch yang lain, yaitu switch ruang B. Masuk ke terminal. Nah, di sini kita masuk privilege dan global config. Nah, di sini kita memasukkan perintah-perintah yang sama, mulai dari VLAN-nya, interface VLAN 10, kemudian portnya yang terhubung port berapa. Nah, di sini kita lihat bahwa VLAN 10 di sini PC3 itu adalah FA01. Kemudian kita aktifkan port mode akses. Lanjut saja, di enter saja. Switch port akses VLAN 10. Berikutnya adalah kita masuk ke VLAN 20-nya, interface VLAN 20, kemudian interface FA02 di sini. Ini FA02, ini yang berasal dari PC 4 atau VLAN 20. Kemudian mode akses, aksesnya adalah untuk VLAN 20. Nah, kemudian lagi-lagi dengan cara yang sama, kita aktifkan koneksi dari supaya bisa menyeberang data-data tersebut, baik VLAN 10, 20 maupun 99 dengan perintah yang sama. Hanya harus kita perhatikan adalah interface yang dipergunakan sebagai pintunya di situ. Interface G01. Switch port mode trunk, kemudian switch port trunk native VLAN 99, kemudian switch port trunk allowed VLAN 10, 20, dan 99. Oke. Nah, di sini kita juga bisa lihat di data VLAN di switch ruang D. Brief. Sama, sudah aktif semuanya. Kemudian di sini sudah selesai, kita bisa beralih ke ruang C.
Tapi tadi saya ada satu yang miss, jadi saya belum aktifkan koneksi dari ruang A ke ruang C. Jadi tadi baru ruang A ke ruang B. Oke, tadi ada yang terlewat, saya kembali ke sini. Nah, di sini kita lihat tadi bahwa yang sudah terhubung itu baru yang G01 gitu. Jadi yang menuju ke ruang B. Yang ke G02-nya belum diaktifkan. Jadi nanti data itu hanya bisa menyeberang ke ruang B tapi tidak bisa menyeberang ke ruang C gitu. Jadi tadi ada yang terlewat, kita aktifkan sekarang. Oke. Nah, perintahnya sama persis. Cuma sekarang adalah untuk G02. Ini, kenapa G02 itu yang menuju ke ruang C itu adalah G02. Gigabit Ethernet 02. Switch port. Mode trunk, kemudian switch port trunk sama persis. Kalau untuk perintahnya berbedanya interface-nya saja. VLAN 99, kemudian yang diizinkan lewat switch port trunk allowed, switch port trunk allowed untuk VLAN 10, 20, dan 99. Oke, sudah selesai. Yang tadi belum sempat kita masukkan, sekarang sudah kita masukkan. Oke, kita bisa tinggalkan sekarang untuk yang VLAN, yang switch ruang A karena sudah komplit semuanya. Dan terakhir, kita konfigurasi di switch ruang C. Cara yang sama. Nah, ada lagi tadi yang ketinggalan, tapi nanti kita lanjutkan. Itu belum diberikan nama untuk switchnya, jadi nanti berpotensi tertukar kalau salah config. Kita berikan nama, mumpung ingat. Kita berikan nama switch hostname switch RC. Kemudian sama seperti tadi, interface mulai dari VLAN 10, kemudian interface F0. Nah, ini kita lihat tuh VLAN 10, ini yang ini PC5, ini adalah FA01. 01. Kemudian switch port, mode akses, switch port, akses untuk VLAN 10. Ada ketinggalan. Ketinggalan. Oke, jadi ini juga petunjuknya sangat penting. Jadi kalau seandainya Anda menemukan invalid input detected, ini Anda tinggal lihat yang panahnya menuju kemana. Jadi di sini seperti di sini, oh ternyata ini perintahnya ada yang kurang, apakah typo dan sebagainya. Nah, berikutnya kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 20. Untuk VLAN 20 interface F. Nah, di sini kita pakai FA02 sama mode akses pakai panah ke atas, panah ke bawah kalau tidak mau mengetik, karena perintah yang sama pada level yang sama, pada hierarki yang sama itu akan bisa digunakan kembali dengan menggunakan panah ke atas, panah ke bawah. Oke. VLAN 20.
Nah, kemudian berikutnya adalah kita aktifkan trunkingnya sama seperti yang tadi, supaya data dari cabang ruang A atau trunk ruang A, B, dan C itu bisa saling melintas dengan perintah yang sama. Yang penting pastikan bahwa interface-nya sudah tepat. Interface-nya di sini kita pakai G01. Kemudian switch port, mode trunk, kemudian switch port trunk native VLAN, kita pakai VLAN 99, kemudian switch port trunk yang diizinkan lewat adalah VLAN 10, 20, dan 99. Oke, kita bisa lihat VLAN briefnya. Di sini sudah aktif dari yang ada di switch C, ruang C. Oke, sudah selesai konfigurasi di ruang C. Kita sedikit kembali ke ruang B tadi untuk lebih melengkapi konfigurasi yang kita berikan. Di sini kita belum berikan nama. Kemudian hostname. Nah, ada sedikit tips yang mungkin cukup bagus. Contohnya kita salah. Nah, misalnya di sini saya pakai perintah Nah, di sini saya sengaja masukkan perintah yang salah. Di sini kan kadang seringkali kita salah ketik perintah seperti ini. Kita bisa men-terminate atau menghentikan proses translating ini dengan menggunakan Ctrl Shift 6. Nah, dia langsung akan menghentikan proses translating ini yang kadang memakan waktu cukup lama gitu. Jadi dia akan langsung aborted atau membatalkan proses translating ini. Jadi Ctrl Shift 6. Oke, itu sedikit tips. Kemudian tadi kita mau berikan nama switch RB. Oke, sudah selesai. Kemudian juga sebagai tambahan itu sebaiknya adalah kita melakukan penyimpanan konfigurasi supaya kalau seandainya nanti terjadi sesuatu pada switch kita, misalnya mati atau power off misalnya, sehingga switch kita kehilangan daya, kita masih punya backupnya. Jadi kita copy running config start up config. Oke, kita enter saja. Sekarang sudah tersimpan. Jadi nanti kalau seandainya switch kita restart atau kehilangan daya, maka konfigurasi yang tadi kita simpan di RAM itu sudah tersimpan di NVRAM, sehingga nanti ketika switch kita kembali startup atau kembali dinyalakan, maka konfigurasi tidak hilang karena akan dikirimkan ulang dari NVRAM kembali ke RAM. Nah, ini penting sekali gitu, terutama kalau konfigurasi kita ada banyak. Oke, selesai. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pengujian. Kita mulai dari segmen yang sama. Ini bisa, yaitu sama VLAN 10. Kemudian dari VLAN 10 ke VLAN 20. Ini sudah failed. Begitu juga di switch ruang B. Ini sudah failed. Jadi antara dua segmen yang berbeda di sini sudah tidak bisa terhubung. Begitu juga PC6 dan PC5 ini juga sudah tersegmen, jadi sudah tidak bisa saling mengirim data. Nah, sekarang bagaimana kalau yang satu segmen atau VLAN-nya sama tetapi berada di lokasi yang berbeda? Kita coba PC1 PC3 sudah terhubung, PC0 ke PC3 juga sudah terhubung,
PC 3 ke PC 5 juga sudah terhubung. PC 0 ke PC 5 bisa. PC 1 PC 5 bisa. Jadi untuk VLAN 10 sekarang sudah saling terhubung satu sama lain walaupun mereka berada di switch yang berbeda. Nah, sekarang untuk VLAN 20 sudah terhubung PC 2 PC 4, PC 2 PC 6, PC 6 PC 4 sudah terhubung. Oke, jadi kita sudah berhasil mensegmen jaringan pada switch yang sama, sekaligus juga membuat segmen yang sama, yaitu VLAN yang sama, ini bisa berkomunikasi atau saling berkirim data walaupun mereka berada di lokasi yang berjauhan atau berbeda. Sementara kalau dia berbeda segmen, berbeda lokasi, lebih tidak bisa lagi seperti itu. Oke, jadi seperti itu konsep VLAN. Jadi bagaimana kita mensegmen sebuah jaringan supaya dia broadcast domainnya lebih kecil dan lebih confidentiality-nya lebih terjamin untuk frame-frame atau data-data yang dikirim pada segmen yang sama. Seperti itu. Demikian penjelasan saya mengenai virtual local area network. Semoga sudah bisa dipahami dengan baik. Sekarang kita bisa cabut tombol konsolnya dan menyelesaikan pekerjaan kita di sini.